got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Iliani, MPM 201434204. Saya berasal dari kelas 7 IPG SD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara membuat proposal ataupun langkah-langkah dalam membuat proposal. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama itu terdapat judul, di mana kita harus menentukan judul yang bersifat sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain dan belum digunakan oleh orang lain, di mana judul ini harus menarik. Yang kedua itu ada kata pengantar, di mana kata pengantar ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum terkait hal-hal yang dibahas dalam karya ilmiah. Kemudian kita mencari pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdapat dalam bab 1 yang terdapat berisi dari latar belakang masalah, yang berisi hal-hal yang mendorong penelitian akan melaksanakan. Perlu dijelaskan mengapa masalah penting untuk diteliti dan menentukan latar belakang masalah itu terdiri atas dari harapan, fakta, penyebab kenyataan maupun solusinya. Nah, kemudian ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah berisi dari poin-poin masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas. Kemudian terdapat batasan masalah, di mana batasan masalah ini untuk membatasi ruang lingkup peneliti sehingga peneliti dapat dilakukan secara lebih mendalam dan tajam. Kemudian ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini sebagai penegas yang telah dibahas dalam latar belakang masalah. Perlu dikemukakan rumusan spesifik masalah yang hendak oleh tujuan permasalahan. Nah, kemudian ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian akan dicapai dalam penelitian pada suatu penelitian dan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini memuat kegunaan atau faedah yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Kemudian lanjut bab 2, di mana bab 2 ini kajian pustaka. Yang terdapat di bab 2 adalah landasan teori, di mana landasan teori ini memberikan gambaran batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Landasan teori dijabarkan dari merangkai beberapa sumber pustaka, kemudian diformulasikan menjadi kerangka teori oleh peneliti sendiri sebagai pendekatan dan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian, menyusun kerangka pikir penelitian, perumusan hipotesis, dan pengembangan prosedur penelitian. Nah, yang kedua itu terdapat kerangka teori, di mana kerangka teori ini setelah mengemukakan berbagai teori yang berkaitan dengan variabel dan masalah yang diteliti, juga melakukan kajian terhadap hasil yang relevan. Peneliti dapat membangun kerangka teori yang meyakinkan mengenai hubungan antar variabel penelitian dan masalah yang diteliti. Dan hipotesis, di mana hipotesis merupakan pernyataan yang dikemukakan peneliti sebagai jawaban sementara terdapat masalah yang diteliti. Rumusan hipotesis disusun berdasarkan landasan teori atau hipotesis relevan yang telah dikaji sebelumnya. Hipotesis bukan sekedar pernyataan yang bersifat spekulatif dan peneliti, melainkan sesuatu pernyataan yang dibuat setelah peneliti melakukan kajian berbagai teori dari penelitian yang mengingat hipotesis. Nah, merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Maka hipotesis hendaknya dapat diuji. Maksudnya tersedia data yang akan dikumpulkan untuk mengujinya. Melalui penelitian dilakukan apabila hipotesis yang telah diuji dan terbukti kebenarannya. Hipotesis akan berubah menjadi kesimpulan dan dapat pula merupakan teori baru yang telah dilakukan pengujinya. Selanjutnya di bab 3 terdapat metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian. Pada bagian ini dipaparkan tentang jenis penelitian yang akan dilaksanakan. Jenis penelitian
penelitian akan menggunakan pendekatan berupa kuantitatif ataupun kualitatif, maupun keduanya. Pemilihan jenis penelitian yang akan dilaksanakan harus memperhatikan tujuan penelitian yang akan dicapai dan dipermasalahan apa yang akan diselesaikan. Yang kedua ada waktu dan tempat penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan kapan waktu peneliti dan di mana tempat penelitian akan dilaksanakan. Yang ketiga ada populasi dan sampel, di mana pada bagian ini peneliti menyelesaikan siapa populasi dan sampel dari penelitian yang dilaksanakan. Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi generasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang dikenai tindakan penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data, adalah cara-cara akan digunakan penelitian, berbagai teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan data penelitiannya. Kemudian ada instrumen penelitian, menjelaskan instrumen apa saja yang digunakan serta untuk mengumpulkan data apa saja masing-masing instrumen dalam penelitian. Sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data berupa angket, daftar contoh atau pedoman wawancara, lembar pengamatan ataupun panduan pengamatan ataupun observasi, soal tes, skala dan sebagainya. Yang terakhir ada teknik analisis data. Pada penelitian ini perlu mengemukakan bagaimana data peneliti dianalisis dengan menyajikan penjelasan bagaimana teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis datanya. Apabila penggunaan statistik, semua teknik dan prosedur statistik untuk menganalisis data harus dipaparkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.